teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku akan berbagi sedikit ilmu terkait cara menganalisis korelasi, regresi, dan uji T melalui aplikasi statistik yaitu Stata. Nah, sebelum itu semua, kalian harus mendownload aplikasi Statanya terlebih dahulu untuk memudahkan kalian memahami tutorial yang aku bagikan. Jadi untuk selanjutnya, ini sudah ada data yang akan dianalisis menggunakan aplikasi Stata. Untuk di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel X berupa harga diskon dan untuk variabel Y-nya itu berupa penjualan. Nah, sebelum ke tutorial, kalian harus tahu dulu apa itu uji normalitas dan apa itu uji korelasi. Untuk uji normalitas sendiri itu merupakan konsep yang untuk menguji apakah data yang digunakan dalam analisis statistik itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Yang mana ini sangat penting karena banyak metode statistik termasuk uji T, regresi, dan analisis lainnya mengasumsikan bahwa data yang digunakan itu terdistribusi normal. Lalu untuk uji korelasi, di sini kita menggunakan korelasi Pearson atau Pearson correlations, yang mana digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel dan melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Di sini di uji korelasi, jika nilai P kurang dari 0,05, maka koefisien korelasi itu signifikan secara statistik. Sedangkan jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka koefisien korelasi itu tidak signifikan secara statistik. Nah, di sini langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Statanya. Kalian masukkan file Excel yang sudah kalian buat atau sudah ingin dianalisis. Lalu klik browse. Masukkan data Excel-nya. Nah, kalian klik import first row as variable names, lalu klik OK. Nah, di sebelah kanan itu sudah ada variabel X dan Y-nya. Kalian ubah terlebih dahulu dengan membuka kunci. Kalian ubah sesuai dengan format. Namanya itu berupa variabel dan labelnya itu nama dari variabel tersebut. Untuk X itu untuk harga diskon. Nah, untuk variabel Y itu untuk penjualan. Kalian ganti. Jika sudah, untuk yang pertama kita melakukan uji normalitas dengan cara menggunakan SK-test atau skewness dan kurtosis. Kalian bisa klik di komen bawah, kalian ketik SK-test, klik variabel X, kita klik enter. Lalu untuk variabel Y-nya sama. Nah, di sini sudah terpampang hasil dari uji normalitas bahwa di variabel X itu pada variabel diskon memiliki nilai p-value sebesar 0,3901, yang mana itu lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa distribusi datanya itu berdistribusi normal. Dan untuk variabel Y atau variabel penjualan memiliki nilai p-value sebesar 0,4537, yang mana lebih besar dari 0,05, yang memiliki bahwa data penjualan itu berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya
kita akan menganalisis uji korelasi Pearson. Untuk uji korelasi Pearson itu kita bisa menggunakan PW-Core dengan mengeklik di komen. PW-Core itu merupakan pair risk correlations dengan menambahkan atau signifikansi. Ketik PW-Core, terus variable X, janjinya kalian masukin, lalu tambahkan signifikansi, klik enter. Nah, di sini sudah tertampil data uji korelasi. Dalam hasil tersebut menunjukkan nilai koefisien korelasi antara harga diskon dengan penjualan itu sebesar 0,9954 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Artinya, peningkatan pada harga diskon cenderung diikuti oleh peningkatan pada penjualan. Nilai signifikansi itu di bawah 0,05 menunjukkan bahwa korelasi antara harga dan diskon dan penjualan memiliki makna secara statistik, sehingga harga diskon itu memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap penjualan. Lalu selanjutnya terdapat uji regresi, di mana uji regresi itu dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk uji regresi sendiri, kalian bisa langsung menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan rumus regresi. Kalian ketik di komen regresi, lalu klik variabel Y dan variabel X, klik enter. Nah, langsung saja ke interpretasi data, di mana koefisien ini menunjukkan hubungan positif antara harga diskon dengan penjualan, yang mana semakin besar diskon, semakin tinggi pula penjualannya. Nah, untuk R-square di sini menghasilkan sebesar 0,9909. Dapat menyimpulkan bahwa model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara harga, diskon, dan penjualan dengan 99,09% variasi dalam penjualan yang dapat dijelaskan oleh harga diskon, yang menunjukkan bahwa harga diskon itu sangat berpengaruh terhadap penjualan. Lalu untuk konstantanya di sini sebesar 60,02981 adalah nilai Y penjualan ketika X harga diskon sama dengan 0, yang berarti jika tidak ada diskon maka penjualannya diperkirakan sebesar 60,03 juta. Nah, untuk P-value-nya di sini sangat kecil, lebih kecil dari 0,05. Menunjukkan bahwa koefisien untuk harga itu sangat signifikan secara statistik. Dengan kata lain, harga diskon memiliki hubungan yang signifikan dengan penjualan. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, untuk X, kita dapat mengatakan bahwa untuk setiap kenaikan 1% harga diskon, itu penjualan akan meningkat antara 5,11 juta sampai dan 5,74 juta.
Lalu di uji regresi ini terdapat root MSE atau kesalahan standar model sebesar 4,772, yang mana ini merupakan ukuran seberapa jauh hasil prediksi model nilai yang diperkirakan untuk Y atau variabel penjualan dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model dalam memprediksi data. Nah, dalam hal ini nilai MSE-nya itu relatif kecil, menunjukkan bahwa model regresi itu cukup baik dalam memprediksi penjualan. Nah, ada hubungan yang sangat signifikan antara harga diskon X dan penjualan. Setiap kenaikan 1% dalam harga diskon itu diperkirakan akan meningkatkan penjualan sebesar 5,42 juta. Model regresi sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut dengan R-square yang sangat tinggi, 99,09% yang sudah dijelaskan tadi. Nah, faktor harga diskon memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penjualan dengan hasil yang menunjukkan bahwa memberikan diskon bisa menjadi strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya ini merupakan uji T. Ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi. Langsung saja ke tutorialnya. Sebenarnya teman-teman, dari uji regresi tadi kita sudah bisa melihat hasil dari data uji T. Tapi aku ingin kasih tahu kalian cara cepat dalam menganalisis uji T. Jadi dengan cara di komen kalian ketik t-test, lalu kalian masukkan variabel X sama dengan variabel Y. Nah, ini sudah ada hasilnya. Langsung saja ke interpretasi dari uji T. Nah, dalam uji T ini, selisih rata-rata atau diff menunjukkan selisih rata-ratanya itu min 139,67 antara harga diskon X dan penjualan Y. Artinya, penjualan ini rata-rata lebih besar daripada harga diskonnya X. Nah, untuk T statistiknya dengan nilai T statistik min 13,7240 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara kedua variabel. Nah, untuk p-value-nya sendiri kita melihat yang di bagian tengah. Kenapa? Karena ini merupakan yang paling sering digunakan dalam uji T untuk menganalisis dua arah karena menunjukkan apakah perbedaan antara kedua variabel itu signifikan tanpa mengasumsikan arah tertentu, apakah perbedaan itu positif maupun negatif. Nah, dalam uji p-value di sini itu sangat kecil, 0,0000, yang menunjukkan bahwa perbedaan antara harga diskon dan penjualan itu adalah sangat signifikan. Berdasarkan hasil uji T ini, terdapat perbedaan yang signifikan antara harga diskon dan penjualan lebih tinggi dari harga diskon secara signifikan. Untuk T statistiknya sendiri itu negatif, yang menunjukkan bahwa harga diskon itu lebih kecil daripada penjualan dalam data ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari analisis yang sudah kita gunakan menggunakan Stata, bahwa harga diskon itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penjualan seperti yang terlihat dari hasil regresi linear. Ada hubungan yang cukup kuat antara harga diskon dan penjualan seperti yang ditunjukkan oleh uji korelasi. Berdasarkan pair t-test, penjualan secara signifikan itu lebih tinggi daripada harga diskon. Namun, uji t-test ini lebih menguji perbedaan rata-rata pada data yang berpasangan, bukan hubungan sebab akibat. Nah, terima kasih.
sudah menonton video tutorial ini. Maaf bila ada salah kata atau yang mungkin kurang berkenan. Di sini kita sama-sama belajar dan see you. Bye.